Oke, kita langsung mulai saja ya. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya uang miliaran dolar bisa pindah benua secepat kilat? Dari New York ke Jakarta atau London ke Tokyo gitu. Nah, rahasianya itu ternyata bukan cuma di teknologi, tapi ada semacam penerjemah universal yang nggak kelihatan. Di sesi pembahasan kali ini, kita bakal bedah riset keren dari teman-teman di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sibersyekh Nurjati Cirebon. Mereka mengupas tuntas gimana standar akuntansi global itu sebenarnya jadi jembatan penghubung yang luar biasa buat ekonomi dunia. Tapi begini pertanyaan mendasarnya, gimana caranya investor bisa percaya sama pasar asing? Maksudnya, modal kan sifatnya selalu pengen jalan-jalan cari untung lintas negara ya. Coba bayangin kalau Anda harus naruh uang di negara yang bahasanya aja Anda nggak ngerti, terus cara mereka ngitung keuntungan juga beda banget sama kebiasaan Anda, ribet kan? Nah, hambatan bahasa sama beda sistem pelaporan ini bikin resiko melonjak drastis, bikin bingung, dan pastinya rasa percaya itu jadi susah banget dibangun. Padahal tanpa kepercayaan ya modal nggak bakal kemana-mana. Jadi, ini gambaran perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari bahasa universal ekonomi global, lanjut ke IFRS dan dampaknya ke investasi, serta SDG 8. Terus kita juga bakal lihat studi kasus real dari Unilever, sampai akhirnya ngebahas realitas di lapangan, dan apa sih implikasinya buat Indonesia ke depannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih bahasa keuangan universal itu krusial banget di era globalisasi kayak sekarang? Coba bayangin sebuah kondisi sebelum ada standar global. Setiap negara itu ibarat punya buku aturan mainnya sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Investor ngalamin yang namanya asimetri informasi. Jadi manajemen perusahaan tahu segalanya, tapi investor asing malah kayak orang jalan di ruang gelap. Risikonya kelewat tinggi. Tapi begitu ada standar pelaporan internasional, permainannya berubah total. Tiba-tiba data jadi transparan, gampang dibandingin di level global, dan biaya buat nyari informasi valid itu turun drastis. Ini bukan sekedar bikin angka jadi rapi ya, tapi nyatuin sistem yang pada akhirnya sukses nurunin risiko buat siapa aja yang mau masukin modalnya. Lanjut ke bagian 2. Nah, sekarang kita bakal bahas solusi spesifik apa yang dipakai dunia buat ngatasin kekacauan informasi tadi. Jawabannya ada di IFRS, atau Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Anggap aja IFRS ini kayak semacam batu roseta buat dunia finansial. Dikembangin sama IASB, kerangka kerja ini tuh nggak kaku, tapi lebih berbasis prinsip. Fokusnya ada di penyajian nilai wajar dan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya. Praktisnya gimana? Gini, seorang investor di New York sekarang bisa santai ngebaca dan paham betul angka-angka dari sebuah perusahaan di Jakarta tanpa butuh penerjemah sama sekali. Standar ini benar-benar maksa perusahaan buat buka-bukaan soal kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya. Di bagian ketiga ini, kita akan lihat gimana standar tadi bawa dampak luar biasa di dunia nyata loh, khususnya buat ngebantu nyampe SDG 8. Jadi gini, kita tuh lagi ngelihat sebuah efek domino yang keren banget. Sentilan pertamanya ada di laporan keuangan yang berkualitas dan transparan tadi. Nah, transparansi ini bikin kepercayaan investor langsung meroket. Pas investor udah percaya, barulah masuk tahap ketiga, yaitu membeludaknya penanaman modal asing alias FDI. Dan disinilah puncaknya. Modal yang masuk ini bakal dipakai buat bangun pabrik baru, transfer teknologi, dan yang paling penting, buka lapangan kerja yang layak. Inilah detak jantungnya tujuan pembangunan berkelanjutan PBB nomor 8. Jadi terbukti ya, pelaporan keuangan itu ternyata garis start menuju kesejahteraan sosial. Kalau kita intip data FDI global dari Bank Dunia, kelihatan banget fluktuasinya. Pas tahun 2020, waktu pandemi lagi parah-parahnya, FDI anjlok ke angka 1 triliun dolar. Tapi di tahun 2021, angkanya langsung lompat ke 1,6 triliun waktu ekonomi mulai kembali pulih. Terus di 2024, angkanya cukup stabil di 1,5 triliun dolar. Fluktuasi ini jadi bukti kalau FDI itu sensitif banget sama kondisi makroekonomi. Tapi yang bikin salut, di tengah guncangan hebat itu, transparansi pasar lewat pelaporan berstandar inilah yang sukses nahan kepanikan ekstrim dan pelan-pelan mulihin kepercayaan pasar lagi. Masuk ke bagian 4. Biar teorinya nggak ngawang, mending kita langsung bedah contoh kasus dari raksasa multinasional yang udah nggak asing lagi ya, yaitu Unilever. Kalau kita perhatiin data Unilever dari tahun 2022 sampai 2024, ada fenomena yang cukup menarik. Pendapatan mereka itu lumayan stabil kok, ada di kisaran 60 miliar euro. Tapi kalau kita geser dikit ke laba bersihnya, nah ini beda cerita. Laba bersih mereka justru kelihatan banget lagi ngalamin tekanan yang cukup tajam ke bawah. Mari kita bedah angkanya lebih detail. Di 2024 pendapatan mereka tembus 60,8 miliar euro. Stabil kan? Tapi laba bersihnya malah turun
Dari 8,27 miliar di 2022, jadi sisa 6,37 miliar euro. Penyebabnya ya karena inflasi global dan biaya operasional yang lagi gila-gilaan. Laba per saham mereka juga ikutan turun ya. Logikanya, investor pasti pada panik dong. Tapi anehnya, saham Unilever nggak hancur-hancuran tuh. Kenapa coba? Jawabannya balik lagi ke transparansi. Laporan mereka yang pakai standar IFRS itu jujur ngejabarin dari mana asal-usul tekanan biayanya. Jadi investor tuh paham kondisinya. Pelaporan yang transparan ini sukses jaga kepercayaan investor jangka panjang. Dan ngebuktiin kalau kejujuran data itu bisa banget meredam guncangan angka di pasar. Nah, di bagian 5 ini kita bakal ngomongin realitasnya. Karena jujur aja ya, nerapin standar global di mana-mana itu prakteknya nggak semulus jalan tol. Kita harus objektif ngakuin kalau ada gap atau kesenjangan yang lumayan jauh antara aturan di atas kertas sama realitas di lapangan. Formilnya sih, negara-negara pada adopsi IFRS biar diakui dunia. Tapi pas dieksekusi, waduh, biayanya mahal banget. Terus kita juga masih krisis jumlah akuntan atau auditor yang benar-benar jago soal standar ini. Yang lebih bikin geleng-geleng, standar sebagus apapun ternyata belum bisa 100% nyetop oknum yang suka mainin angka atau manajemen laba. Jadi kesimpulannya, standar global aja nggak bakal cukup kalau nggak dibarengi sama integritas kuat, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang tegas. Sampai kita di bagian 6, yang paling relevan buat kita. Kira-kira apa sih implikasi pergerakan akuntansi global ini buat masa depan ekonomi Indonesia? Sebenarnya, Indonesia udah bikin langkah yang patut diacungi jempol. Usaha kita buat nyelarasin standar akuntansi keuangan lokal kita, alias PSAK, dengan IFRS itu sukses besar ngedongkrak kredibilitas keuangan nasional di mata dunia. Tapi ya, PR kita belum selesai. Kita masih butuh banget lebih banyak SDM yang mumpuni. Dan ini yang mau saya tekankan. Kedepannya, sekedar lapor keuangan aja nggak bakal cukup. Dunia udah minta lebih. Kita harus siap-siap gabungin pelaporan keuangan dengan pelaporan keberlanjutan, kayak standar ISSB atau GRI. Isu lingkungan sosial dan tata kelola, atau yang sering kita sebut ESG, itu bakal jadi medan tempur berikutnya. Kalau perusahaan Indonesia mau terus dilirik investor asing, transparansi kita soal dampak lingkungan wajib banget setara sama transparansi keuangannya. Sebagai penutup sesi bedah materi kali ini, saya mau ninggalin satu bahan renungan buat Anda. Transparansi angka lewat standar global itu emang senjata yang luar biasa ampuh buat narik modal dan ngegas pembangunan. Tapi coba tanyain ke diri sendiri deh, apakah sekedar deretan angka transparan itu udah cukup buat ngejamin ekonomi global yang benar-benar adil dan ramah lingkungan ke depannya? Atau jangan-jangan ini baru babak pemanasan dari evolusi bisnis global? Terima kasih udah ikut mendalami topik ini bareng saya. Semoga insight hari ini bisa ngebuka perspektif baru buat Anda.